Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya, amin ya robbal alamin. Saat ini banyak para petani atau penghobi berkebun telah menerapkan metode berkebun yang biasa disebut metode hidroponik vertigasi. Di dalam hidroponik vertigasi kita tidak perlu ribet untuk menyiram maupun memupuk tanaman setiap hari, karena air dan nutrisi dialirkan ke setiap tanaman secara otomatis ya. Output air ataupun nutrisi diatur sedemikian rupa menggunakan timer sesuai dengan setting waktu yang kita tentukan. Inilah yang disebut dengan penyiraman maupun pemupukan yang presisi, karena setiap tanaman mendapatkan siraman air serta nutrisi yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Pertanyaannya adalah apakah banyak petani atau penghobi berkebun benar-benar berhasil menerapkan metode hidroponik vertigasi tersebut atau bahkan salah di dalam menerapkannya sehingga tingkat keribetannya tinggi dan tingkat keberhasilannya masih rendah. Untuk itu di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat rangkaian komponen hidroponik vertigasi yang benar-benar tepat atau presisi dan tidak membuat kita ribet sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu yang terlalu banyak. Untuk itu jangan kemana-mana ya, yuk langsung kita saksikan. Berikut kita lihat terlebih dahulu skema kebun melon hidroponik vertigasi selengkapnya. Berikut adalah komponen-komponen yang diperlukan agar hidroponik vertigasi berjalan presisi dalam hal pemberian jumlah nutrisi maupun tekanan air nutrisi yang mengalir melalui pipa-pipa ataupun selang-selang sehingga semua tanaman dapat memperoleh nutrisi dalam jumlah yang kurang lebih sama dan dengan tekanan teratur dapat menghindari kerusakan pada berbagai komponen yang terpasang. Komponen pertama adalah filter. Kita memakai dua jenis filter, tujuannya agar penyaringan sempurna ya. Jadi aliran air bernutrisi tidak mudah menyumbat komponen-komponen berikutnya yang dipakai, sehingga kita tidak terlalu ribet karena seringkali membersihkan komponen-komponen yang cukup banyak. Hal inilah yang banyak diabaikan oleh para pekebun atau petani hidroponik ya. Filter pertama adalah screen filter. Screen filter adalah komponen pertama yang dipasang setelah tangki nutrisi. Dapat dilihat pada skema sebelumnya ya. Salah satu ujung pipa filter terhubung langsung dengan tangki nutrisi. Pada bagian dalam terdapat pipa saringan yang dibalut dengan screen atau kain. Saringan yang menutupi semua lubang-lubang saringan. Screen filter ini masih belum kita beri kain saringan ya, karena belum sempat membelinya. Tapi bisa dibayangkan bagaimana cara memasang kain saringan pada pipa saringan ya. Filter kedua adalah dish filter. Dish filter dipasang setelah screen filter, gunanya untuk menyaring partikel atau kotoran-kotoran yang lebih kecil sehingga air nutrisi bebas dari kotoran-kotoran saat melalui komponen-komponen vertigasi lainnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada komponen-komponen lainnya tersebut. Ukuran penyaringan dish filter sebaiknya 180-200 mesh. Dish filter dapat dibeli di toko-toko hidroponik baik offline maupun online ya. Pemasangan dish filter seperti dalam contoh ya, posisi dish filter tidak harus berbelok seperti dalam contoh tersebut, karena contoh tersebut adalah rangkaian yang akan saya gunakan pada kebun melon milik saya, maka rangkaian saya sesuaikan saja dengan ruang kebun agar terlihat rapi dan tidak terganggu oleh hilir mudik saya sewaktu berkebun. Pada screen filter terdapat ruang yang mengarah ke bawah agar sebagian besar kotoran-kotoran terkumpul pada ruang tersebut sehingga mudah membersihkannya.
Moncong dish filter sebaiknya mengarah ke bawah juga dengan posisi seperti pada contoh ujung pipa mengarah pada pompa air. Saya menggunakan pompa air rumah tangga yang terletak sejajar dengan tangki nutrisi. Komponen kedua adalah pressure gauge. Pressure gauge digunakan untuk mengukur tekanan air nutrisi dari pompa. Besar kecilnya tekanan dari pompa diatur dengan stop keran atau ball valve yang terpasang di antara pompa nutrisi dan pressure gauge tersebut. Karena semua komponen-komponen memiliki spesifikasi, khususnya spesifikasi tekanan aliran, maka pertama kali harus dilakukan pengaturan tekanan pompa air nutrisi untuk menyesuaikan ring tekanan yang diperlukan oleh komponen-komponen berikutnya agar bekerja sesuai dengan spesifikasi tekanan tersebut. Hal ini pula yang sering tidak dipahami oleh para pekebun atau petani hidroponik. Mereka umumnya tidak memperhatikan untuk menyesuaikan tekanan pompa yang akan berefek pada komponen-komponen berikutnya. Komponen ketiga adalah air release atau pembuang udara. Air release diperlukan untuk menghilangkan udara pipa aliran air nutrisi sebelum melalui komponen vertigasi lainnya agar debit air nutrisi yang diperlukan tidak mengalami fluktuasi karena tekanan yang tidak menentu akibat adanya udara yang turut mengalir. Air release atau pembuang udara dipasang setelah pressure gauge. Prinsip kerja air release adalah setelah air nutrisi melaluinya, air nutrisi tersebut akan tertekan ke atas dan membuka kelep sehingga udara akan terbuang keluar diiringi sebagian air nutrisi terbuang juga. Selanjutnya air mengalir tanpa tercampur udara ke komponen berikutnya. Komponen keempat adalah water pressure regulating valve atau PRV ya. Fungsi utama PRV adalah untuk menurunkan tekanan dari sumber sistem tekanan yang tinggi. Dalam hal ini adalah pompa air nutrisi. Tujuannya adalah agar komponen-komponen vertigasi tidak mendapatkan tekanan yang tinggi sehingga mudah rusak. Water PRV yang kita gunakan ini berukuran 30 PSI ya. Ukuran disesuaikan dengan ring spesifikasi tekanan komponen setelahnya. Jika komponen berikutnya bekerja pada tekanan 20-30 PSI, maka tidak tepat bila PRV berukuran 15 PSI. Jika demikian, maka komponen berikutnya tidak akan dapat bekerja sesuai spesifikasinya. Komponen kelima adalah mill thread atau stop kran 3/4 inci ke 5/8 inci atau 5 mm. Mill thread dipasang pada pipa primer pembagi aliran air nutrisi antar baris yang menghubungkannya dengan selang PE sekunder 16 mm. Mill thread dapat dibeli di toko-toko hidroponik baik offline maupun online ya. Komponen keenam adalah selang PE 16 mm. Selang PE merupakan selang sekunder yang diletakkan pada masing-masing baris tanaman pada kebun hidroponik vertigasi tempat selang tersier dihubungkan. Selang PE yang saya gunakan berukuran 16 mm. Komponen ketujuh adalah dripper emitter atau pengatur tetesan air nutrisi. Dripper emitter yang saya gunakan berkapasitas 2 liter per jam dan bekerja pada tekanan 20-45 PSI. Jadi dripper emitter ini akan bekerja sesuai dengan kapasitasnya yaitu 2 liter per jam jika tekanan air nutrisi yang mengalir melaluinya memiliki tekanan minimal 20 PSI dan maksimal 45 PSI. Dripper emitter dapat dibeli di toko-toko hidroponik baik offline maupun online. Tersedia berbagai macam warna pilihan ya. Komponen ke-8 adalah selang PE 5 mm. Selang PE 5 mm sebagai selang tersier yang digunakan untuk membagi aliran air nutrisi dari selang PE sekunder 16 mm untuk masing-masing tanaman. Dipasang di antara ujung outlet, dripper emitter, dan stick drip. Komponen ke-9 adalah stick drip. Stick drip digunakan untuk mengarahkan tetesan air yang diarahkan langsung pada masing-masing tanaman dengan ditancapkan pada media tanam tempat tanaman berada. Tidak ada spesifikasi tertentu pada stick drip yang digunakan, dapat memilih bentuk atau model lainnya selama tetesan lancar. Stick drip dapat dibeli di toko-toko hidroponik baik offline maupun online ya. Komponen ke-10 adalah end cap atau penutup selang PE sekunder 16 mm. Digunakan untuk menutup ujung selang sekunder pada tiap-tiap baris tanaman. End cap dapat dibeli di toko-toko hidroponik baik offline maupun online.
Untuk lebih jelasnya, urut-urutannya adalah sebagai berikut. Ujung pipa rangkaian filter, screen filter, dan dish filter dihubungkan ke tangki nutrisi. Ujung lainnya dihubungkan dengan pompa. Air nutrisi dihisap oleh pompa melalui screen filter dan dish filter. Lubang output pompa dihubungkan dengan rangkaian berikutnya yang terdiri dari pressure gauge, air release, dan water PRV. Sebelum pressure gauge dipasang stop kran atau ball valve untuk mengatur tekanan, dan tekanan yang diatur dibaca melalui pressure gauge dengan ukuran nilai PSI atau bar. Untuk mengatasi listrik padam dapat dibuat rangkaian seperti terlihat. Pipa dibuat melengkung ke atas melebihi level air pada tangki nutrisi. Jika listrik padam, tidak perlu susah-susah menutup kran agar air nutrisi tidak mengalir terus ke lahan tanam. Mengingat pompa terletak sejajar dengan tangki nutrisi dan berada di bawah level air tangki nutrisi tersebut. Untuk mengatur aliran air nutrisi, dipasang stop kran atau ball valve di antara lengkungan pipa pada bagian bawah. Jika menggunakan lengkungan pipa untuk aliran air nutrisi, tutuplah kran. Jika tidak atau pada waktu listrik padam dan tanaman membutuhkan nutrisi, bukalah kran. Tutup kembali kran jika tanaman sudah cukup teraliri nutrisi sambil menunggu listrik kembali hidup. Setelah pressure gauge dipasang air release untuk mengeluarkan udara yang masuk ke dalam aliran air seperti dijelaskan sebelumnya. Berikutnya, setelah air release dipasang water PRV. Ujung rangkaian menuju ke pipa primer pembagi aliran air nutrisi. Berikut ini pipa primer pembagi aliran air nutrisi yang dipasang setelah water PRV. Pipa primer pembagi aliran air nutrisi dihubungkan ke selang PE sekunder 16 mm dengan mil thread. Dalam contoh hanya diberikan 2 titik pembagi aliran nutrisi ya. Cara memasang mil thread pada pipa primer pembagi aliran air nutrisi seperti pada contoh. Stop kran mil thread diperlukan jika ada kerusakan komponen setelahnya pada baris pot atau polybag seperti kebocoran, adanya salah satu atau beberapa baris yang tidak digunakan untuk menanam tanaman, dan turunnya tekanan yang tidak dapat diperkirakan di luar pengaturan teknis rangkaian komponen, seperti menurunnya tegangan listrik yang dapat berakibat pada tidak seragamnya tekanan air pada baris selang PE sekunder. Berikutnya, pasang dripper emitter dan stick drip pada selang PE tersier 5 mm atau selang tersier pembagi air nutrisi seperti terlihat di video ya. Panjang selang PE disesuaikan dengan tinggi pot atau polybag tempat tanaman berada. Jika tinggi pot atau polybag 40 cm, panjang selang kurang lebih 50-60 cm. Pasang rangkaian selang tersier atau selang tersier pembagi air nutrisi pada selang PE sekunder 16 mm. Lubangi dengan pelubang atau paku atau apapun yang bisa untuk melubangi selang PE 16 mm. Saya menggunakan paku untuk melubanginya. Lubang selang digunakan untuk masukkan ujung input air nutrisi dripper emitter. Diameter pelubang harus lebih kecil dari diameter ujung input dripper emitter agar menancap ketat untuk menghindari kebocoran. Panjang selang sekunder PE 16 mm disesuaikan dengan panjang baris pot atau polybag tempat tanaman berada. Jika jumlah pot atau polybag dalam satu baris sebanyak 10 buah dengan jarak antar pot atau polybag 50 cm, maka panjang selang PE 16 mm sebesar kurang lebih 5-6 meter. Jarak antar pot atau polybag untuk tanaman melon yang ideal adalah sebesar 50 cm. Maka buatlah jarak sebesar 50 cm antar rangkaian selang PE 5 mm atau selang tersier pembagi air nutrisi seperti terlihat di video. Terakhir, tutuplah ujung selang PE 16 mm sekunder dengan end cap 16 mm atau dapat juga menutup ujung selang dengan cara menekuknya dan diikat dengan tali yang kuat untuk menghindari kebocoran. Berikut ini contoh rangkaian lengkap dengan 2 baris selang sekunder. Terlebih dahulu saya membagi rangkaian berikut menjadi 3 bagian yang terdiri dari rangkaian filter, rangkaian kontrol atau pengatur aliran, dan rangkaian pembagi aliran.
Pertama adalah rangkaian filter. Screen filter dihubungkan dengan tangki nutrisi melalui ujung pipa filter sebelah kiri. Setelah screen filter dipasang dish filter. Ujung pipa filter sebelah kanan dalam contoh terhubung ke lubang hisap pompa air nutrisi. Dalam contoh tidak ada pompa karena pompa saya masih rusak dan sedang dibetulkan ya. Tapi masih bisa membayangkan bagaimana rangkaiannya ya. Kedua, rangkaian kontrol atau pengatur aliran. Berikutnya, air nutrisi akan dihisap pompa menuju rangkaian kontrol atau pengatur aliran seperti dalam contoh video. Urut-urutan rangkaian ini adalah pressure gauge, air release, dan water PRV. Ketiga, rangkaian pembagi aliran. Setelah melalui rangkaian kontrol atau pengatur aliran, selanjutnya aliran air nutrisi menuju ke rangkaian pembagi aliran seperti dalam contoh video. Rangkaian ini terdiri dari pipa primer pembagi aliran yang dihubungkan ke masing-masing pipa atau selang PE sekunder dan terhubung juga ke selang PE tersier sebagai pembagi air nutrisi yang mengarah langsung ke pot atau polybag tempat tanaman berada. Tetesan atau aliran air nutrisi diarahkan ke masing-masing tanaman menggunakan stick drip seperti dalam contoh video. Oke semuanya, itulah cara membuat rangkaian hidroponik vertigasi yang presisi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komentar, ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa.